Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang saat saya menjadi asisten sutradara Hanung Bramantyo untuk film Rudy Habibie. Waktu itu saya terlibat saat skenario sudah pada draft ke 12 ya. Kemudian saya mulai nge-breakdown seperti biasa dilakukan seorang asisten sutradara. Saya melakukan master rundown, dari skenario itu di rundown semua, terus kemudian mulai mengkelompok-kelompokkan lokasi ya, mana yang lokasi mesti disyuting di Jakarta, mana yang harus disyuting di Jogja, dan mana yang mesti disyuting di Jerman. Sekalipun di situ ada setting lokasi yang di Jerman, tapi itu yang masih bisa disyuting di Jogja maupun di Jakarta. Ada lokasi di Jerman yang juga disyuting di Jogja maupun di Jakarta, karena supaya ketika syuting di Jerman tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, tim dari dapur film itu sendiri sudah sangat luar biasa, sudah sangat perfect ya. Dari tim talent, koordinator talent, tim casting director gitu ya, kamera, artistik, apalagi ya, waktu itu kameramennya Pak Ipung dan artistiknya Alan Sebastian. Kemudian talent koordinator itu namanya, panggilannya Mas Gundul ya, namanya Ibnu. Nah, dari master rundown itu saya sebagai asisten sutradara itu mengkoordinasikan bagaimana untuk koordinasi terhadap kostum make up juga, supaya ketika menggunakan banyak figuran yang figuran asing, artinya bukan orang Indonesia, dan figuran Indonesia, itu akhirnya saya mengukur waktunya sekitar membutuhkan 4 wardrobe dan 4 asisten penata rias ya, penata make up. Dan artinya saya tidak terlalu banyak menemui kendala, karena ketika saya sebagai asisten sutradara mengusulkan kebutuhan untuk di lokasi syuting, itu sangat difasilitasi oleh Mas Koko sebagai tim produksi maupun Mas Asis ya. Jadi semua tim di dapur film itu sangat luar biasa, sudah lengkap dan saling melengkapi. Kemudian ketika kita melakukan survei lokasi di Jogja untuk menentukan titik-titik setting mana yang bisa disyuting di Jogja, waktu itu akhirnya bisa terkumpul banyak lokasi yang bisa disyuting di Jogja, yang ada di lokasi pabrik tebu di perbatasan antara Jogja mau ke Klaten ya. Di situ ada pabrik tebu yang sudah tua sekali, banyak bangunan-bangunan kuno di situ, sehingga setting lokasi yang di Bandung dalam skenario juga ada yang disyuting di Klaten, karena masih bisa menyerupai, karena bangunan-bangunan pada saat itu juga tidak jauh beda gitu. Dan yang saya banyak belajar dari Pak Hanung Bramantyo itu bagaimana dia memilih lokasi dan menentukan sudut pengambilan serta perencanaan blocking itu sangat efektif, dan rata-rata blocking dan pengadegan kalau saya lihat menyerupai adegan-adegan yang dibikin oleh Teguh Karya, film-filmnya Teguh Karya ya. Jadi kadang ada adegan yang sederhana, tapi Pak Hanung dengan sedemikian rupanya membuat itu biar sederhana tetap menarik
ya. Siapa lagi ya, jadi ada beberapa yang menjadi catatan buat saya ketika adegan yang itu setting lokasinya di Jerman tapi di syuting di Jogja. Otomatis kan cerita di Jerman itu apa ya, dingin ya, pada musim dingin pada saat cerita itu. Jadi para pemainnya, artis-artisnya seperti Reza Rahardian, Chelsea Islan, Panji Pragiwaksono, terus Ernest Prakasa, serta artis lainnya, ada Indah Permatasari juga. Itu mereka harus menggunakan jaket tebal gitu ya, seolah-olah di Jerman itu dingin, tapi syutingnya di tempat tropis di Jogja. Kemudian juga pada pasca produksinya, lokasi yang di Jogja itu dibikin ada salju segala macam. Jadi di situ saya banyak belajar bagaimana Pak Hanung mengefektifkan syuting adegan di luar pun bisa diambil di Indonesia, yaitu di Jogja. Kemudian juga saya mengontrol juga bagian-bagian yang harus disiapkan. Misalnya di situ ada adegan dancing ya, saya otomatis ada mobilitas untuk mengecek seberapa jauh persiapan mereka dancing, terus kemudian menyiapkan dancing itu, dan tarian-tarian itu mesti dilakukan oleh aktor maupun artis-artis yang terlibat di adegan itu ya. Jadi awalnya menggunakan dancer, sudah jadi tariannya, kita rekam video, kita sharing ke artis-artisnya. Nah, menjelang syuting adegan dancing itu, saya mesti mengatur jadwal bagaimana Chelsea Islan, Reza Rahardian, terus kemudian Panji, Mas Ernest segala macam itu melakukan tarian itu ya. Jadi bagaimana menjadwalkan artis itu untuk syuting adegannya yang ada skenario, maupun bagaimana ketika mereka nggak syuting bisa melakukan latihan dancing. Jadi ada koreografer dari Jogja juga melakukan adegan itu juga, kemudian menerapkan tarian-tarian itu yang sederhana tapi menarik gitu. Sekalipun itu ketika di adegan, karena film itu sudah terlalu cukup panjang sehingga harus di streaming sedemikian rupa supaya dinamis ya. Namun apapun itu, para aktor artisnya artinya bisa kelihatan mereka dancing gitu. Kemudian juga ada dan itu menggunakan lagu tersendiri, tapi para pemain musiknya itu dia hanya seperti lip sync ya, hanya mengikuti track lagu yang ada dan pura-pura memainkan musik itu. Itu juga saya menyiapkan. Terus juga properti yang ada di setting lokasi, saya mengontrol itu juga ke fotografer maupun ke penata artisnya untuk menyiapkan cetak dan untuk pasang untuk saat adegan di rumah yang membutuhkan properti fotonya mesti di create itu seperti zaman dulu. Jadi harus di make up, harus mencari lokasi yang seolah-olah itu setting lokasi yang dulu. Kemudian juga mengarahkan figuran-figuran, baik itu figuran asing maupun figuran Indonesia ya. Cuma memang apa yang dikoordinasi sama Mas Gundul di sana itu luar biasa. Para figuran itu diarahin sedikit itu sudah tahu di sana, sekalipun itu di Jogja ya, itu sudah sangat profesional figurannya, karena sering kali mengikuti menjadi figurannya film-filmnya Pak Hanung. Kemudian yang menarik itu adalah penata artistiknya Mas Alan Sebastian. Itu bagaimana dia juga bisa meng-create lokasi yang itu cuma gudang kumuh gitu, di layout, di desain, di setting menjadi
seperti di Jerman gitu ya, dari wallpapernya, dari sofanya, dari pernak-pernik propertinya itu luar biasa tuh Mas Alan itu ya. Terus banyak hal yang saya belajar dari tim produksi dapur film tentang bagaimana meng-create film yaitu adegan di luar yang bisa disyuting di Indonesia gitu kan. Terus kemudian ada juga tentang lokasi yang itu di bukit-bukit, tapi itu ceritanya di Jerman. Itu kita waktu itu syuting di puncak ya, 1-2 hari kita syuting di puncak dan syuting itu memakan sekitar sebulan ya, 3 minggu kita syuting di Jogja dan seminggu break untuk beberapa hari, 3 atau 4 hari, kemudian syuting lagi di Jakarta seminggu ya. Setelah di Jakarta dari Jogja syuting ke Jerman. Nah, setelah dari Jerman baru syuting di Indonesia. Jadi tim artistiknya luar biasa, mesti dibagi ketika sebagian tim itu berangkat ke Jerman, sebagian tim menyiapkan setting lokasi yang ada di Kota Tua Jakarta. Sehingga ketika pulang dari Jerman untuk beberapa hari langsung bisa syuting di Jakarta di Kota Tua ya. Dan saya juga mengkoordinasi dengan pihak talent koordinator maupun artistik supaya talent mana yang dari Jogja harus syuting ke Jakarta, figuran orang-orang bule yang harus syuting di Jakarta, apa gitu saya persiapkan sebelum tim yang dari Jerman itu pulang kembali. Nah, kadang ketika skenario itu memang dieksplor sama Pak Hanung. Saya belajar dari Pak Hanung itu bagaimana skenario itu dieksplor, semua adegan yang penting-penting dibikin dulu di skenario. Namun setelah menjadi visual, setelah diterjemahkan ke dalam visual, ternyata ada beberapa adegan yang semestinya sudah tidak perlu karena durasinya itu sendiri sudah cukup memenuhi durasi tayang ya, sehingga pengeditannya juga sangat ketat supaya film itu menjadi film yang dinamis dan menarik ya. Dan para pemainnya itu juga sebelum syuting itu ada acting coach juga sama Mas Norman Ambon, itu dari teater IKJ juga, yang dia sangat support terhadap pemahaman karakter pada zaman itu dan karakter tokoh-tokoh yang bersejarah gitu. Terus kemudian memberikan wawasan-wawasan yang sangat bagus sekali, sehingga para aktor-aktornya sekalipun itu orang-orang modern, dia Mas Norman ini sebagai acting itu berusaha memasukkan suasana, memasukkan background sejarah, dan dia rajin sekali menggali background sejarah maupun karakter-karakter tokoh dalam sejarah itu. Nah, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, yang masih teringat dalam ingatan saya. Kemudian saya juga banyak belajar dari situ bagaimana pengadegan dalam satu sudut yang sederhana, dalam satu pengambilan kamera yang sederhana, tapi itu menjadi sesuatu yang esensial sekali sebagai film ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam dan sampai berjumpa lagi di berbagi pengalaman dari channel Thesis Picture.